lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 27 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, pelajaran ke-7 ad-darsus sabi fil haidi wan nifas. Bab menjelaskan, menerangkan di dalam masalah haid dan masalah nifas. Halaman berapa? Halaman 24. Ya. Minggu yang lalu sudah dijelaskan tentang haid, ya. Sudah panjang lebar. Alhamdulillah Anda buat rekaman tuh tujuan itu, nggak ada lain. Biar kita yang nggak tahu jadi tahu, yang lupa jadi diingetin. Ya, jadi kalian nggak usah nanya lagi dah. Anda nggak buka pertanyaan masalahnya. Buka aja lagi, lihat lagi, ada YouTube-nya. Kalau Anda taruh di rekaman begini, wah, HP Anda mablang bisa. Kan gede giganya. Kita nggak hapus lagi. Nah, kalau di YouTube nggak. Ya, memorinya kita nggak nyimpen memori jadinya. Dan kita meninggal sampai setahun, 2 tahun, bahkan ratusan tahun masih tetap ada. Ya, kalau di galeri, ya berat dikit juga dihapus. Nah, jadi keterangan haid sudah, tapi dibaca ini ya sedikit. Nanti kita lanjutkan dengan masalah nifas. Al-haidu huwaddamul kharid min rahimil mar'ah ba'da tis'i sinin ala sabili siha. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah mencapai umurnya 9 tahun, ala sabili siha, atas jalan yang sehat. Maksudnya utamanya perempuan kebiasaannya di jalan yang sehat itu 9 tahun secara hijriah. Aqallul haid, sekurang-kurangnya haid, yaumun wa lailah, sehari semalam alias 24 jam. Yaumun 12, lailah 12. 12 siang, 12 malam. Jadi sekurang-kurangnya haid 24 jam. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Paling banyak adalah 15 hari. Li bilayaliha, yaitu 15 hari bersama malamnya. Ya, tadi kan 1 hari
1 malam. Kalau ini 15 hari pun tidak hanya 15 hari, tapi 15 hari plus malamnya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaannya adalah 6 atau 7 hari. Itu kebiasaannya. Perempuan kalau nggak 6, 7, itu kebanyakannya, kebanyakannya perempuan. Nah, bagaimana menentukan perempuan itu 9 tahun? Secara hijriah, dia dianggap sudah haid, dan yang akan dijelaskan di sini yaitu sekurang-kurangnya haid kan 24 jam. Ya, dengan malamnya atas jalan yang sehat. Yaitu jalan sehat itu sekurang-kurangi kan segitu. Nah, sekarang ada nih contoh perempuan sampai umurnya 9 tahun pada tanggal 20 Muharram. Paham ya? 20 Muharram ibaratnya sekarang tanggal berapa ini? Kalau ini kan kita kan pakai hijriah, ingat ya, 9 tahunnya bukan secara Masehi tapi secara hijriah. Bukan 9 tahun secara Masehi. Anak inti tanggal 20 April atau 20 Maret atau nanti nih 20 Januari tepat 9 tahun. Paham ya? Bukan itu hitungannya. Bukan pakai Masehi, pakai hijriah. Gimana nentuin hijriah? Ya inti biasain anak apapun kejadian selain pakai bulan Masehi, pakai bulan bagian hijriah. Ya, orang Islam kan pakai hijriah. Boleh Masehinya silahkan, nggak jadi masalah. Ya. Nah, baik. Misalnya tanggal 20 Muharram. Nah, makanya dilihat nih darah yang keluar nih, anak nih, perempuan. Umur 9 tahun, tapi belum sampai umur 9 tahun. Ya, sedangkan sudah ada darah. Apabila tadi kan contohnya, contoh paling gampang 20 Muharram. Ya, sesuai kitab nih contohnya 20 Muharram. Contoh yang lain boleh nggak jadi masalah. Di tanggal 20 Muharram dia umurnya 9 tahun. Idza ra'atid dam wa qad baqiya min bulughiha 16 yauman fa aksaru bihadza damun fasad la damu haid. Apabila dilihat darah, yang mana darah ini dilihat ya belum sampai ya sisanya masih ada 16 hari atau lebih. Ya misalnya 20 Muharram berarti kalau 20 kalau 16 berarti 4 Muharram ya. Tanggal 4 Muharram. Nah sebelum 4 Muharram, 3, 2, 1. Paham nggak nih? Ya, kan hitungan kalau misal tanggal 1, tanggal 20 Muharram baru 9 tahun, berarti masih 19 hari lagi. Paham nggak nih? Masih, kalau keluar darahnya tanggal 2 Muharram, berarti masih 18 hari lagi menuju 9 tahun secara 9 tahun tepatnya 9 tahun 20 Muharram. Tapi tanggal 1 Muharram udah keluar darah. Atau tanggal 2. Ingat tuh, perbedaannya lebih dari 16 hari. Maka itu namanya damun fasad. Darahnya darah fasad. Darah rusak. Artinya bisa darah penyakit. Bukan darah haid. La damu haidun. Bukan darah haid. Gitu aja udah. Darahnya apa? Iya nanti periksa. Paham ya? Nah, tapi kalau misalnya tanggal 20 Muharram, anak tersebut 9 tahun. Nah, di tanggal 15 atau tanggal 10 Muharram, paham nggak? Berarti tinggal 10 hari lagi, 9 hari lagi, apa lagi? Itu namanya darah haid. Karena tidak melebihi dari 16 hari. Paham nggak di sini? Ya. Ini yang kemarin diingetin tuh pakai diagram. Baik, itu namanya darah haid. Kalau lebih dari 16 hari, belum sampai umurnya di tanggal 20 Muharram, ya, apalagi baru tanggal 1, apalagi sebelum Muharram apa? Bulan apa? Dzul Hijjah. Apalagi masih lama. Anak lo anak gue udah keluar darah. Umur berapa? Belum sih 9 tahun, 9 tahun lagi ntar. 9 tahun Hijriah ya. Sebulan lagi. Wah, udah. Paham ya? Tandanya nggak lebih dari 16 hari. Kalau di dalam masa 16 hari lagi ke bawah, 13, 12, 9 tahun, itu namanya darah haid. Kalau lebih dari 16 hari, masih lama. Di atas 16 hari, umur anak kita 9 tahun secara hijriah,
itu namanya darah fasad, bukan darah haid. Paham tuh ya? Kemudian ada yang kedua. Wa idza ra'atid dam wa qad baqiya min bulughiha agol min sittati yauman. Apabila dia melihat darah, perempuan ini melihat darah yang sisanya dari usianya akan 9 tahun kurang dari 16 hari tadi sebaliknya. Fahadza damu haid, maka itu darah haid, ya. Maka itu darah haid. Sekarang bagaimana apabila ini seorang perempuan melihat darah sebelum sampai 18 hari, maka bersambung 5 harinya darah terus, kemudian sampai 13 hari. Arti gini, tanggal 20 Muharram, dia umur 9 tahun. Tapi dari tanggal 1 udah keluar darah. Kayak tadi, itu namanya haid. Darah pasat. Darah ini nggak sekali nih. Besok keluar lagi, sampai 5 hari. Paham nggak? Sampai 5 hari. Berarti tanggal 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, 4 Muharram, 5 Muharram. Taruh 5 hari deh contohnya. Mau 6 boleh, nggak apa. Paham ya? Nah, 20 yang ini yang 1, 2, 3 kan belum sampai 16. 4 ini namanya darah pasat, darah penyakit. 1 harinya ini darah haid. Kalau keluarnya sampai 10 hari, paham ya? 10 hari berarti yang 5-nya atau 4-nya darah pasat, yang sisanya 5 hari darah haid. Begitu kalau berlanjut terus. Ntar perempuan sama, haid juga begitu. 5 hari darah, masih berdarah juga. Yang lebih dari 15 hari berarti darah fasad gitu. Paham nggak? Ini perempuan nih lagi nentuin perempuan yang baru haid. Contohnya, ya kalau bini inti jangan ditanya udah berapa puluhan haid. Udah beratus-ratus kali haid. Ini buat lagi nentuin tentang perempuan yang umur udah 9 tahun secara hijriah. Dia keluar darah, ya haid. Sekarang bagaimana kasusnya belum sampai umur 9 tahun. Bagaimana kasusnya belum 9 tahun? Dilihat. Lebih gak dari 16 hari. Paham ya? Belum nyampe nih. Kan belum nyampe. Kalau udah lewat 16 hari tuh buka ditanya. Ya, nanti takutnya inti gak ngudeng sih. Kebanyakan makan jangkrik. Ya, orang sekarang susah masalahnya. Nanti Anda kalau lihat TikTok, lihat apa kan lihat komentar. Gak nyambung. Udah ditulis gede banget captionnya. Masih nanya. Paham gak? Inti jangan begitu ya. Biar jadi orang cerdas. Jangan kebanyakan makan laron. Ya. Ini 16 hari. 9 tahun misalnya. 9 tahun di 20 Muharram, ya. Gitu. Muharram. Ini 9 tahun dia di umur di tanggal 20 Muharram. Kayak ente gitu. Kayak ente kan tahunya tanggal Masehi mulu. Ya. Ini kita lagi bicaranya nih keluar darah nih. Ini secara jalan yang sehat. Kalau udah beda 9 tahun, 10 tahun, nggak dimasalahin, udah pasti darah haid. Anak gue 13 tahun umurnya, keluar darah. Jangan pakai tanya, itu darah haid. Paham di sini? Nggak tanya. Sekarang anak ente 9 tahun, tahu udah keluar darah. Jangan bingung juga. Emang jalan yang sehatnya 9 tahun. Paham? Tapi kalau kurang dari 9 tahun anak ente, perempuan keluar darah, maka dilihat. Inti kan udah tahu nih anak gua tanggal lahirnya tanggal 20 Maret 9 tahun. Tato anak ngomong mah ada darah. Dilihat nih darah. Misalnya nguploadnya tanggal berapa nih anak kasih tahu. Keluar darah di tanggal 1. Berarti masih darah, bukan darah haid, darah fasad namanya. Karena bedanya tadi 16 hari. Tuh. Kalau lebih dari 16 hari, tanggal 30 Muharram jangan ditanya di atas tanggal 20 gua it's okay. Ini di bawah under nih, di bawah 16 hari itu. 16 hari. Tanggal 2. Paham ya? Itu bedanya berapa tanggal 2? 18 hari. Masih darah fasad. 3 hari. 4 hari. Nah, baru nih 4 nih. Di hari kelima masih keluar darah 6. Nah, ini yang 6 ke bawahnya nih misalnya keluar ya apa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 9 hari atau 10 hari deh. Nah, maka yang 4 ke atas namanya darah fasad, yang ke ini darah haid. Itu jangan bingung. Ya, paham ya? Ini bisa terjadi ya, nggak jadi masalah. Periksa dokter, mungkin darah biasa atau darah ini dan sebagainya.
Ya nggak mesti harus darah penyakit. Artinya ini dia belum dikatakan head. Yang dikatakan head ada darah ini. Jadi di sini kalau anak inti udah sembayang tetap sembayang. Tapi yang ini kagak sholat. Nggak boleh orang head sholat. Perempuan mau alim, nggak enak gue mau sholat aja biar deket Tuhan. Haram hukumnya. Udah dikasih dispensasi sok lagi. Paham ya? Udah dikasih dispensasi orang perempuan head jangan sholat. Paham? Kodok nggak? Enggak. Nah ini contohnya buat perempuan yang baru head. Bagaimana kalau istri ente yang udah berkali-kali, bukan di sini masalahnya, bukan tentang 9 tahun, tapi tentang paling sedikit 1 hari 1 malam. Sekarang keluar, belum sampai 24 jam bersih terus, itu darah belum kan head. Paham ya? Dan permasalahan ini kan bukan soal penyakit atau nggak penyakit, di mana itu darah head atau bukan. Kalau bukan tetap sholat. Tapi kalau darah head jangan sholat. Nah kan bahayanya gimana nanti? Main santai aja nggak sholat. Sebulan nggak sholat. Karena ini perempuan nggak tahu kalau itu darah, bukan darah head. Yang 15 hari darah head. Kalau dikeluarin 18 hari berarti yang 3 hari darah fasad. Wajib pokoknya sholat. Caranya nanti kita akan belajar. Sudah tuh nggak diulang lagi. Sekarang masalah nifas. Nah nifas begini juga. Bini inti kan udah pada nifas kan ya? Udah pernah. Ya, ada nifasnya 2 kali berarti anaknya 2. Tapi bisa juga anak meninggal keguguran, nifas juga akan keluar. Nah, di sini kita belajar apa itu nifas. An-nifasu. Nifas, ya. Jadi kalau keterangan yang lebih lengkap lagi, lihat aja rekaman yang kemarin ada di YouTube ya. Kalau di TikTok memang nggak ada rekamannya. Adanya di YouTube. Ya, platform yang bagi-bagi memang. Kalau di YouTube memang kesimpan, kalau di TikTok nggak kesimpan. An-nifasu huwal kharid min rahimil mar'ah akibal wiladah. Nifas adalah tuh ya. Al-kharid ini kurang nih, ad-damul kharid mestinya tuh. Ya kurang. Ada damnya enggak di situ? Enggak ada ya? Tulis mestinya seperti yang di atas tuh. Ad-damul kharid ya. Yang atas ada enggak? Ad-damul kharid. Haidu huwa damul kharid. Nifas huwa damul kharid. Damnya keluar kurang. Yang keluar, ntar bingung yang keluar apaan? Kue pepek. Cendol, iya kan? Nah, keterangannya ada kalau itu. Huwa damul kharid. Lihat yang di atas tuh. Huwa damul kharid. Nanti tinggal contoh aja yang nifas. Tinggal tambahin ad-damu. Ya, tinggal lihat ad-damu. Atau kalau inti tulis bahasa Indonesianya inti tulis pakai darah. Nifas adalah darah yang keluar. Ad-damul kharid huwa adalah darah yang keluar min rahimil mar'ah. Dari rahim perempuan. Ini perempuan kedengeran nggak suaranya? Kenceng banget. Ya alhamdulillah. Tuh speakernya 2 gue bikinin buat lo tuh. Ya. Ya susuin. Ya. Huwal kharid min rahimil mar'ah. Darah yang keluar dari rahim perempuan, dari rahim wanita, akibal wiladah, setelah melahirkan atau akibat melahirkan. Jadi darahnya keluar setelah melahirkan. Kalau darahnya keluar anak bayi itu namanya darah persalinan. Beda. Wajar gak? Wajar. Lah pala bayi gede segini keluar. Robek, makanya ada jahitan. Dijahit, wajar gak? Jahit, minta tapi ya susternya, jangan dijahit semua gitu. Ya kan dikit. Ya Awi ini dulu begini Awi. Ngomong, Wi nggak pakai begitu, ada suster nggak tahu. Ya paling 1 cm, 2 cm, karena nggak dari umumnya. Paham nggak? Ini mulut inti kan ngangang gini doang. Sekarang keluar segini, bisa robek ini nih. Paham nggak? Nah robeknya ini dijahit. Paham tuh? Tuh inti pikirin ini inti tuh. Nah, apalagi inti punya begitulah perjuangan ibu inti. Sama semua. Bukan inti keluar dari belum enggak. Ya, maka disuruh bakti sama ibu lebih begitu. Ya. Jadi kita belajar fikih juga biar punya merenung, biar kita itu disuruh afala yaqilun, afala yatafakkarun. Itu orang akal tuh begitu, kita bukan binatang, manusia. Jadi suruh berpikir, dalam ibadah berpikir.
Sejauh mana ente punya pikiran. Jalan otak kita, jangan diam. Ya, lihat ini nih, kesian Ustaz megang pen, kita mesti punya begitu. Apaan aja, aneh juga ini tuh, alhamdulillah. Kalau kagak nggak jalan kita. Kalau otak anda berpikir tiap hari, ya, berpikir sebab jadi anda tahu oh, dia mau kesini gitu. Kalau kita selalu beku ini kita, jadi nggak berpikir. Ya, sebenarnya itu pikiran itu untuk kita ke langkah ke depannya. Paham tuh ya? Biar maju dalam segala hal, maju. Nah, baik, di sini kita berpikir di sini bagaimana tuh ya keajaiban yang Allah berikan. Perempuan bisa melahirkan ini bagaimana kita disuruh nanti di bagian-bagian kita belajar ilmu tasawuf di situ. Ya, makanya antara tasawuf dan fikih nggak boleh berlepas. Paham ya? Kalau tasawuf aja nggak belajar fikih, ini yang sekarang orang. Tuh, yang penting baik dia sama orang, walaupun sholat enggak. Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Ya sholat aja tapi nggak punya rasa, nggak punya pikiran. Paham nggak? Fikih bagus tapi sama orang tua, enggak boleh juga. Itu harus berjalan seiringan antara belajar tasawuf dan ilmu fikih. Baik, nifas adalah darah yang keluar dari perempuan akibat melahirkan. Kalau di saat melahirkan itu darah keluar, itu namanya darah persalinan. Kalau setelahnya, nah nanti kan tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari tetap keluar dah. Tanya sama bini ente, keluar darah nggak? Itu namanya darah nifas. Ada perempuan satu-satunya dan nggak bakal terjadi lagi, memang Allah ciptakan. Nah dari sinilah makanya keturunan hanya kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha karena dibedain. Dia layaknya seperti laki-laki. Tuh, paham tuh ya? Makanya dari dulu orang-orang nggak ada keturunan. Ya, keturunan Nabi nggak ada, semuanya dari laki-laki nggak perempuan. Nah itu dari dulu begitu sampai turun inna a'tainakal kausar. Ya, silakan tuh inna syani'aka huwal abtar. Nabi dikatakan abtar yang nggak punya keturunan karena anaknya perempuan semua. Yang laki meninggal, bukan nggak ada laki, ada 3 meninggal, 4 ada, ya semua tidak karena memang dari laki-laki. Maka anak yang bontot yang terakhir ini semuanya udah meninggal semua. Meninggalnya masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah yang meninggal setelah Rasulullah 6 bulan wafat, baru Siti Fatimah. Paham ya? Nanti bayangin tuh, itu kekasih Allah Ta'ala. Ini ambil hikmahnya lagi, nanti berpikir nih ke atas. Bukan ini lagi dulu. Apa? Ditinggal orang tua dari ayah 2 bulan di kandungan. Lihat ayah nggak pernah. 2 bulan di kandungan. 6 tahun hidup. 4 tahun di Siti Halimatus Sa'diyah baru sama ibunya. Baru ngalamin 2 tahunan, berarti kan 6 tahun. Wafat ibunya di pangkuannya. Kalau inti punya anak, nggak mungkin punya anak kan Mbak Inti udah nggak ada. Punya ponakan berarti. Kasusnya begitu, inti gugat Tuhan. Inti bakal gugat itu Tuhan. Allah Ta'ala inti gugat. Ya Allah, kenapa sih mesti begini ponakan saya? Paham ya? Aduh, serem inti orang sekarang. Padahal semua yang Allah berikan ada hikmahnya, belajar nanti kita tahu. Tuh, biar berpikir. Ya, ini kagak orang sekarang. Seakan-akan dia mau talikan tunggu sama dia aja, orang disalahin. Paham ya? Gak mau nerima nasib. Anda demen kalau wali-wali malah nggak sakit aja minta sakit nggak ini kan nggak bakal naik derajat inti kalau nggak ada ujian. Ini kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nih tambahnya lagi di sini. Inti punya anak 6, anak perempuan deh 4, anak laki, anak perempuan kan 7 anak Nabi. Ya 4 perempuan, 3 laki. Ini sementara laki-laki yang jadi nasab, semuanya meninggal di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang laki masih kecil semua. Sayyidina Ibrahim baru umur 6 bulan katakan. Taruh nggak lebih dari 2 tahun. Pangkuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana seorang bapak begitu? Itu udah ngalamin belum? Mau siap ngalamin? Ya kalau nggak mau siap ngalamin ya jangan. Udah standar gitu udah. Tapi minta juga nantang jangan. Tapi kalau terjadi ente terima. Jangan sampai gugat Tuhan gitu. Makanya sedih ya boleh. Tapi jangan sampai meratap tuh dilarang. Seakan-akan nggak menerima takdir Allah mesti siap. Jangankan anak, jangankan ISIS, kalian pun bakal mati. Siap gak? Ntar gugat Tuhan lagi, ya Allah bini gue masih muda lagi, kita kawinin orang lagi, lu ketakutan. Anak lu ntar kemana lu takut. Anak takut. Ya. Ini kan tauhidnya udah pada luntur. Ini kekasih Allah loh, bukan kita. Kalau kita wajar gitu kan.
Pantes emang kita tukang ngelawan Tuhan. Paham nggak? Jadi kematian ini disentil sama Allah Ta'ala. Biar sadar. Musibah dikasih biar sadar. Kagak sadar juga ngasih nyalain orang. Ngirisan nih. Makanya jaga. Jangan sampai suka nyakitin orang, mencela orang, menghina orang, ulama dan sebagainya. Lo ada di kampung itu begitu. Satu kampung bisa diratakan sama Allah Ta'ala. Kalau udah kena kan orang baik kan? Kena. Paham nih ya? Jangan. Apapun. Nah termasuk kan anak meninggal musibah. Musibah itu bukan berarti orang itu jelek. Ini tadi kan Rasulullah. Paham ya? Belum lagi yang kehilangan anaknya karena anaknya durhaka. Masih Nabi Nuh mengharapkan. Paham nggak? Ya, kata Allah Ta'ala, laisa min ahlik. Itu bukan anakmu. Dia masih mengharapkan anak. Tapi Allah Ta'ala udah putusin. Tapi bapak nggak salah karena udah ngedidik. Tapi kalau nggak ngedidik kena tuntutan nanti. Itu contoh. Jangan inti buat contoh. Gak apa-apa deh anak gue begitu. Nabi Nuh aja anaknya durhaka. Iya. Gimana perihnya orang tua mendidik anak. Emang gak mau ngikutin. Aneh begitu. Didik. Gak mau. Udah lu keluar dari rumah gue. Anak-anak. Gak mau. Gue dididik. Gak main. Keluar dari rumah. Cari bapak lain. Silakan. Menjadi gembel-gembel. Yang penting anak udah bisa bicara dan udah sama Allah Ta'ala. Kalau inti emang inti yang kasih jalan tuh anak untuk durhaka. Gak didik, gak begini, dan gak begini. Dan inti yang bakal kena. Paham ya? Bedain. Paham ya? Kan inti afalkan di sebatas mana inti udah berjuang untuk istri inti. Kalau inti durhaka, ilat Nabi Lut. Apa gak diuji? Itu Nabi tuh. Tapi Nabi Lut gak kena sanksi. Kalau kita, lah emang diajak jalan pagi-pagi. Jogging pakai celana legging. Paham ya? Emang inti aja. Inti didik, kemudian durhaka. Inti kesel. Atau nggak apa-apa sabar. Nabi Lut aja diuji sama istrinya. Dinamain namanya Nabi, gila gak? Ya, nggak mau. Anak didik anak-anak. Istilahnya begini nih. Anak kita juga nih orang-orang yang memang papa, bukan orang-orang kaya. Kalau kaya sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak kaya, jangan didik. Kita nih udah miskin, jangan lagi ngedidik anak kita jadi orang miskin. Paham gitu ya? Jangan. Makanya anak didik anak-anak. Semua. Lebih dari anak kalau bisa kehidupannya. Paham nggak? Inti mau terus begitu. Paham gak nih? Bukan kita nggak ridho dengan ketentuan merubah gitu kan. Allah suruh untuk merubah dengan cara yang baik dan benar, bukan korupsi, bukan maling dan sebagainya. Kan bapak kita orang kaya bukan? Kalau bapak inti orang kaya, inti mesti lebih kaya kalau bisa. Baik kaya ilmu, kaya ibadah. Bukan berarti merendahkan orang tua, enggak. Biar lebih bagus karena kalau inti kaya amal, kaya dalam ilmu akhirat, inti kaya dalam ilmu dunia. Emang buat siapa? Buat bapak lu. Kan lu kaya amal kan semua kembali ke siapa? Bapak ibu inti yang udah dikubur girang. Inti mau beramal dengan amal akhirat kaya. Amalan dunia emang banyak duit inti. Amalan yang kaya duit ini kan berbagi juga buat orang. Kalau miskin itu mau bagi apa? Mau ngajak jalan-jalan orang kemana? Mau sedekah apa yang inti mau keluarin? Kan gitu. Tapi masih jalan amal yang lain gitu. Tapi perlihatkan. Nah inti yang udah alhamdulillah lebih. Didik lagi anak begitu. Karena ada orang tua nih udah miskin. Dia nggak didik anaknya jangan naruh miskin. Kayak ngambek sama Tuhan. Dibiarin aja anak miskin. Paham nggak nih? Banyak begitu. Anak didiemin begadang. Anak dibiarin tawuran dan sebagainya. Udah hidupan. Kalau kaya. Makanya lihat orang-orang yang udah berhasil. Nggak mau anaknya begitu. Dididik ini. Paham ya? Semua ini pelajaran, semua mana anak. Paham nggak? Ini salam pada. Mau miskin lagi lam? Hah? Inti juga mau? Mau lebih. Kalau lebih sekolah yang rajin. Paham nggak? Ini kenal bapaknya. Ustadz. Anak nggak ustadz. Terus bapaknya bukan ustadz segitu. Apalagi dia kalau nggak jadi ustadz. Mau jadi gembel gitu. Paham ya? Kalau inti nggak ada yang nasihatin, aneh yang nasihatin. Nggak terima nasihat aneh keluar nggak apa-apa. Tapi dengan nasihat aneh insya Allah jadi orang. Pahit. Jangan. Ya. Kalau inti nggak bisa dididik sama orang tua inti, aneh yang didik. Nggak mau, ya udah selesai. Aneh dulu sama abah aneh. Abah aneh Masya Allah nggak pernah ngomel. Tapi ada yang ngomel aneh. Guru aneh, kalau nggak diomel sama orang tua gimana aneh? Paham ya? Itu Allah Ta'ala baiknya begitu. Nggak mesti orang tua yang ngomelin kita. Memang buang bagian orang tua pengomel, bukan. Karena memang bagiannya bukan. Tapi ada sisi lain yang ngomelin kita. Ada nggak ada yang guru yang ngomelin, tapi bapaknya ngomelin. Nah, muridnya mungkin gurunya nggak pernah ngomel. Yang ngomel siapa?
bapaknya jadi bagiannya. Paham ya? Paham ya? Bapaknya sih dulu galak, aneh, udah pernah ditendang dulu. Tapi setelah semakin ini enggak. Tapi lihat anaknya kali emang udah nggak begitu, masa diomelin juga. Ya belajar. Ya aneh dulu mumi aneh di empol. Tapi gede enggak lagi gitu. Ya. Nggak mau kita biar lebih dari aneh. Kita sih, nah alhamdulillah, udah alhamdulillah. Minimal sebatas apa yang kita raih, begitu lagi. Ya. Nah proses begitu juga nih dari melahirkan. Ya, jadi kesini-sini nih. Tuh bagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal anaknya. Laki. Masih ada yang berapa tahun, enggak ada yang gede, enggak sampai udah SMP ibaratnya. Ya kalau hitungan itu usia-usia, enggak, masih kecil semua. Yang perempuan udah dewasa, ada yang udah menikah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, ya kita kan tahu tuh Siti Ruqayyah, Siti Ummul Kulsum. Itu semua. Jadi 6 orang itu meninggal masa Rasulullah masih ada. Artinya Pak Rasulullah saksikan, inti punya anak 6 orang gimana? Dan inti saksikan meninggal dan inti masih ada. Kalau kita kan rata-rata bapak kita dulu meninggal, ibu kita meninggal, baru inti. Umumnya begitu. Sekarang coba inti minta perjanjian, inti mau naik derajat Anda biar punya anak 6, 6-nya meninggal di depan muka inti, gimana? Paham? Pantas sebenarnya buat kita, orang makhluk banyak dosa ya, ditegur gitu ya. Nggak mau. Baru dikit aja udah ngeluh. Lihat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekasih Allah. Justru itulah cintanya Allah Ta'ala. Makanya Allah kasih kekhususan tuh ke Siti Fatimah yang meninggal setelah Rasulullah. Dijadikan apa? Jadikan wanita yang nggak pernah haid. Tuh. Paham ya? Nah, makanya dikasih kekhususan bagaikan laki turun dari situ. Tuh, kekhususan diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya ngasih nikmat. Jadi jangan dianggap yang ini. Kita satu contoh tuh, ya. Kekasih Allah Ta'ala. Kemudian dalam masalah rahim, nih kita jadi panjang lebar nih. Ya, masalah nifas. Padahal kalau kita lagi baca kitab, kelar nih udah. Tapi karena lihat muka ente, muka yang dirundung kedukaan. Mudah-mudahan kalau inti benar ngikutin nasihat Anda dan sebagainya, ada perubahan hidup insya Allah. Ya, justru emang akhirat tentunya yang kita minta. Tapi kan enak di dunia nyaman, di akhirat lebih nyaman lagi insya Allah. Nah, nifas ini ya Siti Fatimah mengalami cuma ketika darah yang keluar tuh, darah melahirkan, setelah itu hilang. Jadi enggak head, enggak nifas. Paham ya? Enggak head, enggak nifas. Itu wanita suci yang dikhususkan. Ntar dikata ngade-ngade deh. Dikata ngade-ngade, dikata halu, dikata apa lagi? Kurofat apa lagi? Kan awalnya yang ini, ntar lama-lama kita disalahin. Mau gitu ntar. Ya, tentang hati-hati nanti ada azab kubur, nanti hati-hati nanti di malaikat akan seret begini-begini. Hayalan tuh bikin-bikinan. Pada saatnya begitu. Sampai nanti akhirnya inti dianggap berhayal menyembah Allah Ta'ala. Mana nggak dilihat? Itu kan karangan ulama aja. Hati-hati itu. Nanti ujung-ujung di situ. Ya. Jadi saat melahirkan darah keluar. Wajar yang Anda bilang tadi. Itu darah persalinan. Artinya kalau Siti Fatimah nggak haid nggak nifas itu berarti nggak pernah ninggalin ibadah kepada Allah. Baik puasa maupun sholat. Ya, kalau perempuan setaat-taatnya pasti ninggalin sholat. Selama 7 hari. Kalau dia nifas berarti 40 hari. Setaat-taatnya. Cedera gak? Nggak cedera itu. Emang itu sesuatu yang Allah berikan anugerah buat perempuan. Dan dia nggak boleh sholat memang. Kalau dia sholat malah dosa. Syukur sama Allah Ta'ala. Karena pahala udah gede banget waktu ngularin anak. Tuh ibu seperti bayi lagi. Makanya orang dulu kalau apalagi yang orang agama itu mau ngelahirin mulu. Karena jadi bayi lagi dia. Anak keluar, bayi belum berdosa. Ibunya seperti bayi, nggak berdosa. Tapi ingat, ikhlas, lillah, ridho sama Allah Ta'ala. Selagi nggak ridho, tambah dosa dia. Ya, gitu. Nggak hari mana tuh tahu begitu mau punya anak mulu. Cuma anehnya yang taruh yang lain lagi dah. Canda ya. Paham tuh ya? Gitu. Bukan karena zaman sekarang lihat bukan ininya bukan ya, kesianan harim aja kesian gitu.
Tapi jangan ada kesan itu, suat rezeki, rezeki udah diatur sama Allah Ta'ala. Jangan takutin yang itu. Yang kita takutin apa? Nggak bisa menjaga amanat Allah Ta'ala tentang bagaimana mendidik seorang anak. Mintalah sama Allah Ta'ala, ya sama Allah Ta'ala sekalipun ikhtiar, tapi tetap ya Allah berikan aku yang sesuai kemampuan aku untuk bisa mendidik. Ini karena ini adalah amanat dari Allah Ta'ala. Baik. Agak nifas sedikit ini. Nanti pembahasannya lagi minggu depan aja deh. Ya, ada diagramnya nih. Ntar kita akan tulis nanti. Kalau sekarang waktunya, karena kita ngaji tadi udah agak mundur. Ya, diharapkan jangan telat. Kalau telat terus, aneh mau mundurin setengah 10, naik lagi. Waduh, ya, aneh dapat pesan dari guru aneh nggak lebih dari jam 10. Ya, ngajar. Jangan kemalaman. Ya, dan bukan magom aneh lagi. Agolun nifas, sekurang-kurangnya nifas. Agolun nifas, sekurang-kurangnya nifas, lahdotun. Tuh, sekurang-kurang nifas, lahdoh, sesaat. Nah, ini yang dialami oleh Siti Fatimah. Beliau tidak haid, beliau katakan nifas cuma sesaat. Jadi ketika anak lahir, darah persalinan, kemudian haid, bersih. Ya. Baik, itu sesaat. Tahu lahdoh ya, sesaat. Jadi nggak pakai hitungan per jam, nggak. Udah sesaat doang. Ya. Setelah anak lahir, itu namanya darah nifas. Kalau keluar bareng sama anak, namanya darah persalinan. Benar gak Canda? Nah, Canda waktu keluar, ambil darah kan? Saksinya ada gak? Fotonya ada? Ya orang sekarang kan gitu ya. Kudu tes DNA nih. Nggak ada bukti yang otentik, nggak, takutnya keluarnya barang agar-agar. Bukan darah. Ya, dia kuat. Itu namanya darah persalinan. Saat keluarnya tuh ada darah. Ya, pernah ente punya anak nyaksiin langsung kan nih? Nyaksiin, ada darah kan? Nah, itu namanya darah persalinan, bukan darah haid. Kalau darah haid tuh anak udah keluar bersama darah, nggak lama kemudian, nah itu namanya darah haid, darah nifas gitu. Entar darah nifas nih setelah selesai bisa entar langsung nyambung darah haid. Tuh kasihan tuh perempuan laki, udah paling lama lagi 60 hari. Ya. Pas 60 hari baru mandi, mau deketin laki, darah keluar lagi tuh nanti. Ntar ada jedanya. Dikatakan darah haid tuh. Mana haidnya lama lagi 15 hari. Bonus 75 udah 75 hari. Deketin bininya sakit. Meriang 10 hari. 85 udah. Kayak ngitung. Udah bayang laki. Bininya 10 hari. 95. Tuhan diambekin, aduh ya manusia. Padahal itu derajat. Semua apapun ya, tidak ada yang pokoknya husnuzon. Nggak mungkin Allah, tidak pernah dan mustahil Allah akan mendolimi hambanya. Paham tuh ya? Yang mendolimi dirinya sendiri bukan Allah Ta'ala. Gitu aja, sangka baik. Apalagi ente orang mukmin ya tentunya. Ya kita udah tahu tahapan-tahapan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Nanti kita lanjutkan besok nifasnya sampai masalah jadwal, diagram nanti. Ya. Misalnya darah nifas 30 hari. Ya. Ada yang 30 hari nggak di sini nifasnya? Enggak ya? Rata-rata berapa? 40-an ya, tapi nggak tepat 40 sih. 41, 42. Nah misalnya 30 hari. Kemudian suci 15 hari. Suci 15 hari. 30 tambah 15 berapa itu? 45 ya. Tuh, masih masa ini kan 60 hari paling lama. 30 hari. Kemudian sucinya 15 hari atau lebih. Keluar lagi darah, namanya darah haid. Gitu. Ntar kita bikin jadwalnya. Darah keluar 30 hari. Kemudian bersih 10 hari. Bersih 10 hari. Girang banget itu, cepet banget nih. Bini kita 30 hari nifas, kemudian bersihnya 10 hari. Ingat 10 hari. Darah lagi, namanya darah
nifas. Ya. Ada darah 60 hari. Paham ya? 60 hari. Pas 60 hari bersih. Lahdotan. Bersihnya sesaat bersih. Perempuan itu yang ngalamin tahu itu ya. Kalau inti kan nggak pernah ngontrol-ngontrol gitu kan, ini cuma nanya doang. Udah 60 hari bang, alhamdulillah. Udah bersih, bersih bang nih kayaknya udah berapa jam nggak keluar lagi, bersih. Kemudian darah keluar lagi, damun haid, darah haid. Itu tadi. Ntar kita bikin diagramnya ya. Nah, jadi inti biar tahu. Ya gitu, itu takut darah bukan darah haid itu. Inti pikir darah istihadah padahal darah karena udah ada jeda. Tapi 60 hari keluar. Ya, biduni inkito tanpa terputus, biduni inkito inkoto yang kotiu terputus. Biduni dun itu artinya tidak terputus, 60 hari tidak terputus. Paham nggak? 61, 62, 63 itu namanya darah istihadah setelah 60 hari. Tapi kalau 60 hari berhenti walaupun sesaat darah lagi, jangan takut. Itu namanya darah haid. Ingat, bukan istihadah. Anda nggak boleh deketin. Bukan istihadah. Paham ya? Jangan terjadi sama ente. Ya, bisa gugat Tuhan ntar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasul. Allahumma sholli. Mahabbatul walidain. Kecintaan kedua orang tua. Jadi adab yang pertama kepada Allah bagaimana dan sudah. Kemudian kecintaan akhlak kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sudah. Bahkan kalau lihat di YouTube tuh ya ditanggalin tuh di thumbnail ya judulnya itu sampai 20 pertemuan tuh ya pada sekilas aja ya sekilas akhlak Nabi itu poin-poin besarnya aja ntar panjang lebarnya kita 7 kali bukan 7 kali pertemuan 7 kali hidup juga nggak bakal habis menceritakan baginda Nabi Muhammad karena kehidupan kita sehari-hari kan harus mencontoh maka sebanyak-banyaknya ente mencontoh Nabi, semakin dekatnya ente kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah, kemudian kita masuk kepada mahabbatul walidain. Ini yang pertama, yaitu setelah Allah, Rasulnya. Setelah Rasulnya, orang yang kita akan hormati, orang kita cintai, semua memang makhluk Allah. Tapi yang pertama adalah kedua orang tua. Setelah Allah dan Rasulnya. Ya. Mahabbatul walidain. Kecintaan kepada kedua orang tua sebelum masuk kepada adab-adabnya. Tata cara akhlaknya bagaimana sama orang tua, maka kita harus tahu dulu tuh tentang bagaimana cintanya kedua orang tua. Inna walidaika yuhibbanika mahabbatan azimah. Sesungguhnya kedua orang tua kamu mencintai kamu dengan kecintaan yang besar, kecintaan yang agung. Makanya pasti dasarnya orang tua cinta sama kita. Cuma harus dengan didikan agama, dengan aturan agama. Sebab kalau cintanya tanpa aturan agama, entar dia mencinta cara mendidiknya yang salah. Paham ya? Nih, misalnya nih, inti nggak pakai agama, inti anggap ngolokin anak tuh cinta. Padahal tuh bukannya cinta yang begitu, tuh ngejerumusin anak. Turutin aja. Itu bukan cinta anak itu ngejerumusin anak. Pahamin ya? Kalau tuh anak doyan ame sholat sih, itu bagus. Ini anak inti diemin sesuatu yang tidak bagus, ngolokin. Itu ngejerumusin anaknya. Ya. Kita nggak bisa kerja. Zaman Nabi itu baru berapa lahiran aja langsung dikirim untuk disusuin. Ada penyusu dulu. Ya. Zaman sekarang makin begitu. Tuh mah nggak sayang sama anak. Ya, karena taunya tuh yang namanya cinta tuh ngolokin, ngalemin, nurutin.
Apa? Manjain. Inti taunya itu. Paham nggak? Itu namanya bukan begitu aja bentuk cinta, bukan nggak salah, cuma bukan itu aja. Paham ini? Ya, ngomel aja termasuk cinta. Nah, anak ente nih naik di atas tuh. Ente lihat ya jatuh nih anak. Kemudian ente kan hebat anak gue ya, hebat. Manjain dinurutin itu goblok namanya orang tua. Paham ya? Istilahnya secara logika gitu. Nah, umur baru 5 tahun. Nah, kan berapa banyak kabel listrik dipegang, ini dipegang dan sebagainya yang menciptakan nyawa hilang. Nah, baru deh kelalaian orang tua. Selalu begitu. Paham nggak? Kalau merenang bikin di rumah gede, dibikin 2 meter. Lah anaknya yang masih bayi, semuanya pasti bilang kelalaian. Itu dunia tuh. Inti bisa bikin lagi, tapi kalau kelalaiannya akhirat, inti bakal dituntut pertama sama anak inti, dituding di depan Allah Ta'ala. Inti mau masuk surga jadi nggak jadi. Apalagi mau bukan ahli surga lagi. Itu karena kita belajar agama. Jangan cerita sama orang yang nggak beragama. Kita pakai standar agama. Karena kita orang beragama. Paham ya? Anda nggak bicarakan orang yang nggak pakai agama. Terserah dia. Nah kita yang pakai agama, ikutin ajaran agama bagaimana tuh cara pendidikan orang tua kepada anak. Nah ini kita lagi belajar. Nah, sebelum kita sebagai orang tua mendidik anak bagaimana, atau kita sebagai anak kepada orang tua, ini kita belajar. Ya, jadi kita belajar nih, bagaimana kita sama orang tua kita. Kita harus bagaimana cintanya orang tua luar biasa. Ntar turunin sama anak kita. Paham ya? Ini kan banyak kan enggak. Ini inti belajar agama, cara sholat begini. Udah bisa, inti praktekin. Sama anak nggak diturunin. Ini orang sekarang. Begitu juga urusan dunia. Ya. Inti orang sukses, anak inti nggak bikin sukses. Aduh. Ya. Mestinya. Apalagi kita mau kan orang sukses. Nggak bisa, biarin deh gue nggak jadi apa-apa. Asal anak gue aja. Begitu mestinya. Ya rubah. Kok jangan ada pembiaran. Ya urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya. Harus berjuang. Inti anak inti mesti hebat. Inti didik. Kadang-kadang didiknya jauh. Ketemu gak sama anak itu? Enggak. Derita gak? Nggak jadi derita. Orang buat kebaikan dia gak? Kan sedikit gitu zaman sekarang enak. Inti baca tuh managib Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Masih kecil. Syekh Abdul Qadir Jilani, lihat masih kecil. Rata-rata ditinggal sama bapaknya memang. Orang-orang hebat tuh banyak yang jadi yatim. Paham ya? Hebat gak? Hebat karena ada Allah. Bukan karena ada orang tua. Ingat, ini tauhid. Semuanya tuh karena Allah yang berbuat. Kalau Allah perbuat karena sebab orang tua, berarti anak yatim gak ada yang hebat. Kenapa? Karena ciwincang, gak ada bapaknya. Inti mesti orang-orang sempurna. Tapi buktinya anak-anak yatim jadi orang banyak. Tanpa sentuhan dari bapaknya. Paham gak nih? Karena ada Allah. Paham tuh. Kalau gak ada Allah, iya kali. Oh orang sukses ada bapaknya. Tuh gak ada bapaknya, wajar. Kan pincang. Tapi ternyata orang sukses, bahkan nggak ada bapak ibunya seperti baginda Nabi besar Muhammad. Tuh, inti belajar tuh Syekh Abdul Qadir Jilani dikasihin ongkos kan yang disimpan itu untuk belajar keluar dari negerinya. Bayangin Imam Syafi'i ditinggal sama bapaknya udah nggak ada, tinggal sama ibunya. Belajar masih usia belasan, masih belia ibaratnya kalau zaman sekarang. Sampai dipesan jangan pulang sampai jadi. Kalau belum jadi jangan pulang. Kalau kita sekarang melokin anak, takutan. Nah, jangan sini aja. Ya lokin. Anjing. Kita sekarang nih kayak HP, ngambek dikit dikasih HP. Ya, sekarang mesti ada peraturan yang kan katanya umur berapa itu ya? Mau dibikin peraturan yang pegang HP ya. Ada itu, katanya dia bawah 15 tahun. Makanya ketika anak-anak yang bontot tuh SD masih megang HP, yang lainnya protes anak-anak. Tanya nih, protes semua. Kenapa? Karena setelah SMP baru megang HP. Bukan SMP, pas sudah sekolah keluar karena butuh. Ini sebenarnya nggak pakai gituan. Kita dulu nggak pakai gituan. Ane sekolah di Pasar Minggu dari Kebon Baru jauh banget. Sama abah Ane tuh. Ane terima kasih banyak. Sekolah di Pasar Minggu Pejaten. Kan dalam hati kita waktu itu kan ada SMP di Tebet ada, di Kebon Baru ada. Dulu Kebon Baru belum ada, di Tebet itu 73 teman-teman Ane. SD teman-teman Ane rata-rata di Tebet. Sedangkan Ane Pasar Minggu jauh banget.
Bayangin tuh, Abah Ane. Tapi setelah Ane belajar, oh iya, jadi kita jadi pengalaman dari teman-teman kita. Teman kita sekolah dekat, jalan kaki. Nah gue naik bis 2 kali. Padahal naik taksi. Malam, takut pulang malam. Dulu malam tuh serem banget. Ya, karena ceritanya latihan karate. Ya, sampai malam jam 7. Pulang gak ada mobil. Dulu mobil tuh, wah ini sekarang. Dulu mobil kayak Kopaja tuh jam 6 aja udah kagak ada. Inti nggak ngalamin sih ya, anak-anak sekarang anak manja sih semuanya. Ya. Jalan kaki dulu tuh dari rumah ini ke Kebon Baru, kalian tahu tuh Cawang, di Cawang Kompor tuh sampai bawah. Naik 16 tuh di bawah, 16 dari dulu di Cawang. Kebon Baru dari dulu nggak ada kendaraan. Masuk. Jalan kaki dulu. Sekolah deh tuh jauh. Maka jam 6 gitu udah rapi. Anaknya makanya pesantren. Sekolah jam 8, setengah 8 baru jalan. Iya gak dul? Jadi apaan? Itu masih sekolah gak? Masih? Sekolah yang benar, yang rapi. Zen juga. Yang rapi. Ya, pesantren ini pakai udah nggak pakai, ntar lu gede baru berasa. Nah, yang gedean udah berasa. Dulu kan masih kecilan, otak belum berkembang. Kan udah 20, umur 20 nih tahun ini nih. Anak-anak yang kedua nih, si Mo. Ya, dulu masih segitu gitu banyak dulu. Maksudnya dia disadar sendiri. Oh iya, emang perkembangan otak beda. Kalau udah umur 17 ke atas 18 20 tuh udah agak dewasa. Udah mikir, oh iya bapaknya dulu begini-gini. Kalau umur segini ya masih emang demen-demen main. Ya, kalau temennya ditato. Iya, anak sekarang bener gak? Iya. Emang tato jelek? Enggak, aneh gak bilang tato jelek. Enggak. Masuk wudu gak? Masuk. Cuma itu dulu bukan orang-orang baik yang begitu. Dulu. Ente lihat tahun 80, nonton bola, lihat bola aja deh kan, ente demen bola. Bola, tinju kek, olahraga. Luar negeri, jangan di Indonesia. Luar negeri. Ente lihat sekalian. Ada gak bertato? Sehebat pemainnya, jarang bertato. Ente lihat tahun 80. Mau siapa? Maradona, Ruud Gullit, semuanya, Marco van Basten. Ente ada gak begitu? Gak ada. Takut mereka. Itu luar negeri loh. Yang kita anggap bebas. Bukan Indonesia. Apalagi Indonesia. Yang santun. Luar negeri. Gak ada. Karena kesannya itu orang dari penjara. Paham gak nih dulu? Maka gak ada. Ente lihat olahraganya. Muhammad Ali, Mike Tyson. Brutal. Atau siapa kek. Gak ada. Kalau andai kata ada, itu jarang. Dan juga satu paling, gambar pala dia. Itu, lihat dong, makanya itu otak gak berpikir sih, cuma nonton aja. Apalagi anak sekarang, lagu apaan gue gak ngerti udah. Tuh, paham tuh ya. Tapi sekarang, lu main banyak-banyakan. Padahal bukan jelek, enggak. Trends. Paham ya? Tren, ya, pemain yang baik, pakai pemain-pemain favorit ente semua, sampai penyanyi kayak semua, tren udah. Ya bukan jelek, bukan itu berarti ini enggak, emang udah tren. Tapi dulu nggak begitu, gitu. Paham itu? Akhirnya jadi biasa. Yang kita khawatirkan adalah sesuatu yang diharamkan dan dimurkai Allah Ta'ala. Ingat, itu dimurkai Allah, nggak boleh badan dilukis-lukis. Apalagi dari itu nanti akhirnya tren. Apa? Seperti ini minum-minuman yang diharamkan Allah Ta'ala itu sebagai sesuatu yang biasa. Kayak bajigur jadi minumnya. Padahal haramnya jadi tren. Kenapa? Dianggap biasa. Itu sebagian orang tua anggap biasa itu. Padahal dimurkai Allah. Satu contoh, kalau itu masih orang takut. Tuh, pakai celana kolor. Inti udah biasa begitu, bapaknya, anaknya gimana? Inti lihat anak-anak lingkungan inti. Sadar gak? Itu haram hukumnya. Laknat sama Allah Ta'ala. Ini agama ya. Ini bukan tipe melarang. Enggak. Anda curug kenemuan orang begitu doa. Enggak sombong. Jangan sombong ya kita ya. Ingat nih. Ini kita agama. Kita bicara pribadi. Jangan melaknat orang. Jangan sombong. Tapi ini kita pakai acara agama. Itu kita kalau kejadian itu haram hukumnya. Itu dilaknat. Jangan sampai ada keluarga kita begitu. Ya Alhamdulillah. Tapi di luaran gimana? Udah biasa kan? Biasa, anak inti jangan. Inti gituin anak orang, bapaknya yang marah. Ngapain lu ngurusin kehidupan gue? Begitu. Padahal agama kan dakwah. Ya, ntar terus, sampai nanti zamannya. Inti udah meninggal dalam kubur. Anak itu udah pada gede. Inti gak pernah didik dengan pendidikan yang baik. Dia punya anak, cucu lebih parah lagi. Tinggal terima seksaan aja dari Allah Ta'ala. Ya, jangan begitu. Yang enak inti dikubur senyum, anak inti didik dengan agama. Kehidupannya sukses. Enak gak?
Ya, punya duit keliling dunia lagi buat keagamaan. Yang agama ya. Oh, buat agama. Bantu-bantu orang. Dia pasti didik lagi anaknya lebih lagi. Tuh yang dibilang anak cucunya. Ya, makanya di satu kitab Ta'limu Ta'lim biar berkhidmat inti sama orang-orang alim. Kalau nggak intinya yang jadi orang alim, anak inti. Kalau nggak anak inti, cucu inti jadi orang alim. Cuma jangan setengah-setengah. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, inna walidaika. Kalau kita masih ada orang tua nih, alhamdulillah. Sesungguhnya kedua orang tuamu yuhibbanika mahabbatan azimah, dengan cinta yang sangat. Ingat, kembali lagi, cinta itu ya kadang harus dengan penderitaan. Harus dengan penderitaan, bukan dengan manja, bukan itu. Wahuma sababa wujudik. Tuh, makanya kita harus cinta. Karena keduanya inilah yang menyebabkan adanya kita. Sehebat-hebatnya kita ibadah, nih aneh bisa begini dan sebagainya, kita punya harta dan sebagainya, bahkan bisa jadi orang kaya, sukses, ingat, itu bukan inti punya kehebatan, tapi adalah sebab adanya inti, ada sebab orang tua. Tapi ingat ya, tadi udah belajar kan agama, Allah di atas segalanya. Paham ya? Karena semua Allah Ta'ala yang atur. Ini lagi bicara tentang hablum minan nas. Paham ya? Ini kan ada orang juga kadang-kadang kita lagi ngomong ini kelebihan. Tuhan, buat Tuhan. Gue juga ngerti. Itu kalau kita bicara hablum minallah dan tauhid. Paham ya? Gitu. Tapi kalau hablum minan nas, ingat, kita lagi bicarakan tentang bakti sama orang tua. Makanya kenapa bakti? Karena sebabnya inti ada orang tua. Orang tua lah penyebab adanya inti. Wa qad ta'iban kasiran fi tarbiyatik. Sungguh dia telah letih sekali di dalam mendidikmu. Walakinnahuma masrurani bidzalik. Akan tetapi keduanya gembira dengan sebab itu. Anda tanya, ini yang udah punya anak, capek gak? Capek. Tanya ibu, apalagi ngelahirin. Tanya, ngelahirin enak? Enggak, capek. Sakit. Bukan gak enak. Tapi iya dia punya anak lagi, doyan. Ya nggak apa-apa. Itulah Allah Ta'ala berikan kenikmatan di situ. Kenapa? Karena ngelahirin itu sakit. Jangan ntar perempuan protes, enak yang laki. Gue yang sakit gue. Enggak, dia capeknya perempuan di situ doang. Tapi kalau di belajar agama, laki-laki tanggung jawabnya besar ya ikhwan. Perempuan enggak bakti doang, udah itu doang sama laki, udah selesai. Kalau laki-laki ada banyak ini. Paham nggak? Makanya dia nggak dikasih penderitaan yang amat seperti perempuan ngelahirin. Laki-laki memang nggak dapetin begitu. Paham ya? Tapi ada yang berat, yang lebih dari melahirkan. Paham nggak nih? Allah adil. Allah adil. Laki-laki banyak banget tanggung jawabnya. Anak istri beban ke suami. Kalau istri nggak ada beban anak. Bapak. Suami maksudnya cuma suami, anak pendidikan siapa? Bapak. Makanya belajar kasusnya. Nganterin sekolah, nganterin pendaftaran. Bapak. Yang tanggung jawab pendidikan anak siapa? Bapak. Bukan itu selain sama bini suruh naik motor. Nganterin anak. Begitulah yang terjadi. Mau kata apa? Makanya inti jangan ajarin bini naik motor. Ya, inti pas tanggung jawab inti. Kerja. Ya kerja urusan kerja. Makanya belajar dan suruh biar dagang. Kalau dagang itu nggak dipaksa dengan keadaan begitu. Santai baik. Duit banyak. Itu. Amin. Belajar pelan-pelan. Ya. Tapi syukurlah inti ada agama yang ngajarin begini. Ya, syukur ketemu Anda nih kasih tahu. Capek. Memang capek. Ya, tapi orang tua masruroni itu. Gembira. Benar nggak inti capek? Tapi gira nggak sama anak? Kalau nggak girang itu lihat tuh yang nggak tanggung jawab dari umur sebulan 2 bulan dibuang. Ini ente alhamdulillah nih ada begini, berarti orang tua ente sayang. Kalau ente bapaknya ibunya yang kita lihat di koran-koran di media yang ngebuang anak gitu dari umur sebulan, yang ente nggak ada di sini, nggak ada, udah jadi tulang di dalam kubur, enggak. Syukur sama orang tua. Ya, nah kita yang jadi orang tua memang kita akuin letih. Tuh ibu bapak kita begitu juga tuh. Capek, kepala jadi kaki jadi kepala, tapi digirang nggak? Girang. Fa ummuka, ibumu. Nih kasih tahu nih pertama ibu dulu nih. Fa ummuka, ibu kamu hamalatka fi batniha tis'ata asyhur. 9 bulan dia mengandung. Summa arda'atka, kemudian dia mendidikmu.
Wahia sabiratun ala at'abil hamli warodho. Tapi dia sabar atas letihnya dalam mengandung dan melahirkan dan capeknya dalam mengandung, melahirkan dan juga rodoah di dalam menyusui. Kalau pendidikan nanti bapak tuh inget ya, menyusui. Tuh ibu bapak capek itu. Kita lagi bicara ibu-ibu. Tuh bayangin 9 bulan tuh berat. Tanya deh. Berat. Orang isinya bukan kapas, orang. Rata-rata 3 kilo ya. Nah, besok ente cari cat 3 kilo. Ya, cat 3 kilo ente ikat. Ente jalan itu bawa tuh. Tuh bini lo begitu. Maka bini jangan disakitin, apalagi kalau lagi hamil. Ya, ente nonton si Aisyah Dahlan, Dokter Aisyah Dahlan. Bagus itu. Perempuan, laki itu beda, ada otaknya dan sebagainya, perasaan. Tuh dibagi, bagus sudah. Ya, benar karena pakai agama. Di agama begini. Bukan Ani sok tahu. Ani saksikan orang yang pintar dalam ilmu. Apaan sih? Namanya ada di neurologi. Ini ada itu. Itu ilmu-ilmu dunia yang bisa dipelajari. Cocok sama ilmu agama. Perempuan kalau lagi hamil, biar jadi orang hebat. Tegar, pintar, cerdas. Dia Imam Syafi'i. Ibunya tiap hari hatam Quran. Pantas anaknya keluar. Paham ya? Kalau anak ente mau orang yang hebat, ya ibunya mesti hebat. Nah, bapaknya jangan nyakitin. Ini kalau dijakitinmu galau, nangis, cengeng. Anaknya keluar cengeng. Anak itu berani sama anjing, ibunya berani mancing. Gitu ibaratnya begitu, paham nggak? Itu anak tuh nuansa di situ. Kan kita bilang bawaan bayi. Jadi kalau bayinya di dalam cengeng nih, ibunya cengeng mulu gitu. Nah, kita jangan kalah ini bayi, didik nggak boleh lo begitu. Iya, paham nggak? Gue nggak boleh cengeng. Paham nggak? Ini bawaan anak. Gitu, katanya gitu, bawaan anak. Nah, anaknya kita konsentrasikan. Paham nggak? Oh, jangan. Jadi masa di bayi di dalam perut, ibunya ngedidik. Paham nggak nih? Gitu. Paham ya? Jangan diikutin. Jadi di situ udah pemanjaan dia dengan bayinya. Emang bayi maunya begitu. Paham ya? Ini lagi ini bawaannya makannya enak-enak lagi. Dulu bini gue kagak begitu. Apaan jadi sekarang kagak mintanya. Iya, itu kan dibilang aji mumpung dia katanya ngidam apa sih namanya? Ngidam ya, tapi ngidam sampai 9 bulan. Makannya pokoknya sampai 7 bulan memasak. Emang benar mesti makan yang bergizi, tapi bukan berarti mahal. Ya, atau nurutin anak dan sebagainya, bukan. Itu harus dididik. Jadi pendidikan anak dari dasar dari kandungan, setelin Al-Qur'an, nemenin Al-Qur'an gitu. Ya inti kan udah tahu dah sebagai orang Islam. Ya, makanya jangan suka menghina orang juga. Makanya kadang-kadang bingung, kok anak gue nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya. Jangan itu tuduh bini itu macam-macam, enggak. Bener. Karena dia kaget lihat kali sok. Kok anak gue burik, misalnya gitu. Ya. Cari-cari tahu kagak ada, nggak ada tuh kesini-kesini. Taunya kaget lihat pantat bapaknya. Ya artinya yang dibilang numbras oh ya. Numbras. Makanya numbrasnya yang baik-baik. Itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kita bicara agama. Capek tuh ibu. Ya. Nah, jadi kita laki-laki yang ngasain tuh bagaimana tuh yang namanya mengandung. Rodoah nyusuin. Oh, capek nyusuin. Lagi nih nyebokin. Emang ibu itu kerjaan bukan kita. Kita pendidikan ntar. Ya, itu pengasuhan tuh ibu, masya Allah. Ngeak. Ya bapak kadang-kadang mungkin iya juga sih sama kayak kita. Benar nggak? Ngerasain nggak? Ya, lagi makan, habis makan belum kelar nyebokin. Makan lagi di situ, cuma cuci tangan dulu. Tadi lupa cuci tangan. Rasanya kok ada pahit-pahitnya, dia lupa cuci tangannya. Mana anak bayi kadang-kadang tuh kalau Betawi bilang ladek. Tahu ladek? Betawi. Susah hilangnya. Nah, belajar ilmu fikih, dapat di fikih. Cuci tangan sampai 3 kali. Masih bau juga, baru bantu dengan sabun. Jangan baru sekali. Tuh, aturannya mesti 3 kali. Kalau masih bau, dibantu dengan sabun. Kalau masih bau juga, ya tapi insya Allah hilang. Sama warna juga begitu. Ya, maka bekas darah masih ada, itu boleh. Tapi kalau nggak dicuci secara syariat, ya nggak ngerti, itu masih najis.
Karena najis itu masih ada tandanya, paling gampang baunya masih ada atau warnanya. Tapi boleh dipakai kalau dia udah bertindak sesuai dengan ilmunya yang kita udah belajar. Itu namanya halut ta'asur, keadaan yang sulit. Bukan Islam tuh kalau sulit gimana? Udah bakar aja baju. Enggak, tetap dipakai. Tapi tadi harus pakai skemanya yang udah diajarin. Tuh agama begitu ngajarin. Paham ya? Itu di ilmu fikihnya begitu. Kalau ilmu dunianya, ilmu psikologinya kita dalam ilmu akhlak itu ada lagi tata caranya. Ya. Nah ini diantaranya. Begitu. Waqtanat binadhafati jismika wasiyabik. Ini tentang ibu nih Mas ini. Tuh ibu ya, begitu cintanya anak, sabar dia dalam letihnya mengandung, menyusui, kemudian memperhatikan kebersihan daripada jasadmu, badanmu, dan pakaianmu. Itu emak emang udah bagiannya. Yang pakai minyak telon, bajunya apa, paham ya? Itu ibu begitu tuh kebersihannya. Bukan pakaian bapak. Bapak sekali-sekali nggak apa-apa. Cuma artinya emang bagian emak tuh di situ tuh. Ini perenungan buat kita nih yang lagi belajar. Ini kan kitab-kitab Akhlaqul Banin. Nah ini belajar juga buat anak-anak supaya ngerti bagaimana sama orang tuh. Ini punya anak kan, ajarin tuh anak kita. Kasih tahu tuh, ya kamu ini punya apa punya ibu kamu begini. Ini pelajaran. Wasonaat malah bisa kalayina. Kemudian ibu yang membuatkan pakaian yang lembut. Kalau dulu tuh bikin. Kalau sekarang sih udah tinggal online ya. Oh dulu beli malah, sekarang tinggal online. Emak itu nyari bukan bapak. Kalau bapak udah salah aja dah. Kagak bener udah, bukan bagiannya. Emak udah serahin biarin. Ya, paham nggak? Emak udah jago. Nyari celana lakinya jago. Gitu, nyari celana anaknya ini. Kalau dulu ngebuat tuh, makanya bilang sonaat, membuat pakaian yang lembut. Nah sekarang udah modelnya tinggal beli gitu. Warot tabat firoshakal nadhib, dan juga yang ngatur daripada firosh, kasurmu yang lembut, yang ini. Lihat anak masih kecil kan dicariin di pakaian apa? Bukannya harus kaya. Ya kalau duit banyak mungkin pakaian ini, tapi nggak harus kaya. Walaupun kita hidup sederhana, tapi pasti yang namanya ibu pasti nyarikan anak yang terbaik. Tuh, di situ nih tentang ibu. Ya, pakaiannya terbaik, kasurnya, watorodat ankal baud, ditanam. Dan juga dia mengusir dari kamu baudoh, ya, nyamuk. Yang mengusir dari kamu nyamuk untuk kamu tidur. Mustarihan, dalam keadaan nyenyak, dalam keadaan enak. Emak itu, ya, jangan pakai disemprotan. Nah, anak lu ntar semprot kelagepan. Ya, kalau dulu pakai kelambu dijagain banget tuh, digebukin. Emak itu bagiannya. Bapak sudah nganga. Sakit yang itu. Emak itu bagiannya tuh. Ini buat kita tuh begitu jauhnya emak kita. Makanya jangan lupakan ibu bapak kita dengan baca kalau demennya Rabbighfirli wal walidayya, ya. Nah, datengin kuburnya, liatin, maksudnya jangan sampai rumputnya gondrong, jangan sampai longsor nggak dilihat. Banyak sampai datang bertahun-tahun nggak datang, dilihat kuburnya udah nggak ada. Bukan nggak ada karena rata, bukan, emang udah digusur. Mandi dia di sini, wartak ada. Coba gimana ya. Nah itu makanya diperhatikan. Nih kita dibayangin nih, kalau masih ibu ada bapak. Wa hafizatka fi kulli waqtin min kulli ma yu'dika, dan ibumu selalu menjaga pada setiap waktu dari segala apa yang mengganggu kamu. Tuh, ya. Tuh ibu ya dijagain banget tuh. Idza masyaita au qa'atta au la'ibta au raqatta. Ya. Dan ibumu yang menjaga kamu dari apa yang mengganggu kamu. Apabila engkau bisa masyaita berjalan, waqata bisa duduk, aulaibta bisa bermain, auraqatta atau bisa tidur. Tuh girang banget tuh ibu. Bener gak? Bisa anak bisa jalan nih, girang. Ya bisa duduk, ya bisa bicara. Apa? Ibu gitu. Kalau Awi keren, Awi manggilnya. Itu sekarang aja suruh rubah tuh enggak papi. Anak bisa papi. Gak ada juga teknologi, yang penting papi. Papi. Ya, keren.
Ya, artinya setiap bangsa nggak apa-apa, nggak jadi hina. Emang kan tergantung gimana di mana. Kalau orang Betawi babe, abeh. Ya, Jayadi abeh, abeh. Tergantung nggak jadi masalah. Artinya itu yang menggembirakan orang tua ketika anaknya bisa bicara. Tapi kita beragama, diajar sama agama, biar kenalin all. Oh, paham ya? Gitu bicara kalau bisa yang dikenal all Allah dulu. Ibu bapaknya nggak jadi masalah. Jangan sampai jago ngomong tapi Allah nggak tahu. Allah nanya siapa ya? Oh, lu kan repot. Nah, gimana bisa begitu? Ya, gitu. Paham ya? Wahyalati hayyat laka ta'amaka wa alamat kal masyi wal kalam. Ya, ini Anda panjangin agak panjang karena memang bukan tata cara untuk tentang bakti, bukan. Ini baru lagi mengingatkan kalau kita udah tua nih memori. Ya, karena kita udah terlalu jauh sebenarnya. Kalau buat anak-anak inti ajarin anak-anak inti. Ingetin nih. Ini memori kita tapi kita simpan buat kita ajarin anak kita. Ingetin, ngertiin enggak apa-apa. Wahya allati hayyat laka ta'amak wa alamat kal masya wal kalam. Tuh, ibu lah yang menyiapkan untuk kamu, buat kita nih. Wa ta'amaka ta'amaka, makanan kamu. Tuh emak itu. Ya, ini umumnya bukan berarti laki nggak pernah. Bisa jadi kalau istrinya meninggal, ya bapaknya juga yang turun. Tapi ini secara umum. Lihat bagaimana ibu ya menyiapkan untuk kamu makanan kamu. Wa alamat kal masya wal kalam, yang mengajarkan kamu allama. Tuh, allama yu'allimu, alamatkah yang telah mengajarkan kamu berjalan dan bicara. Siapa yang paling banyak ngajarin? Ibu. Makanya al-um madrasatul ula, ibu tuh madrasah pertama. Kalau ibunya kata-katanya kotor, ya anak keluar kata-kata kotor. Tapi kalau ibunya katanya santun, anaknya juga. Nah, karena yang pertama ngajarin bicara, ngajarin ngomong, ibu. Ya di kitab kan begitu ngajarin. Berjalan. Kok bukan bapak perannya? Emang ibu ini yang di rumah, anak masih awal. Ya, belum pendidikan keluar. Madrasahnya siapa? Ibu. Inti ngapain? Nyari duit. Kan inti dari pagi jalan. Masa ngomong-ngomong anak agak kerja, ketahuan nganggur. Ya jalan nyari duit. Mau dapat nggak dapat, bismillahirrahmanirrahim. Selain nama Allah Ta'ala. Ya jalan dari pagi, pulang sore si hari. Ibaratnya gitu. Nah, sang ibu lah tuh yang mendidik. Ya, sang anak. Nih kita nih, tuh begitulah ibu kita dulu. Ya, cuma kalau masih kecil emang nggak ingat kita. Paham ya? Nggak ingat. Ingat nggak? Enggak, satu dua tuh cuplikan-cuplikan yang kita ingat itu di dalam sesuatu memori yang sangat membangunkan gitu. Paham ya? Bahasanya gitu. Makanya salah satu apa yang Anda ingat dulu nih, jalan-jalan ke Pila. Sekecil nih, yang lain-lain nggak ingat. Paham ya? Diomelin juga kita nggak ingat dulu bapak itu. Ya, nggak bakal inti inget tuh itu selama 6 tahun nih dari kecil ya, dari usia kecil sampai 6 tahun nih ya, 6 tahun 7 tahun. Bisa ingat seluruhnya? Enggak, tapi ada titik-titik yang kita di mana tuh di antaranya? Itu makanya anak jalan-jalan begitu tuh bawa anak bawain ngingetin memori dia. Entar nanti boleh tanya nanti. Paham ya? Gitu. Itu yang inget-ingetin sesuatu yang besar-besar. Aneh inget tuh. Aneh inget lagi umur 5 tahun satu tuh, makanan aneh jatuh. Lagi orang lagi rame, kakek aneh meninggal. Tahun 78. Tuh, itu inget tuh. Masa-masa yang titik-titik, nggak semuanya. Anak itu sekarang ya masih inget di begini. Ini kan kemarin jalan. Tapi ntar kalau udah besar, banyak yang dilupa. Wajar nggak? Wajar. Emang kan proses. Ya, proses. Ini waktu pertama masuk SMP juga belum tentu inget kan. Kita semua inget. Tapi ada yang kita inget satu masa, dua masa. Ya mungkin digampar perempuan. Masuknya nggak inget karena nggak terlalu momen banget gitu ya. Ya titik-titik itu ada. Ya. Luar biasa ya. Nah, jadi itu memang bapak dari pagi sampai sore. Nah, ibu lah tuh yang ngajarin ya di situ. Kita diingetin memori ini. Ibu yang ngajarin kasih makanan, yang nyiapin makanan. Emang kan di rumah sehari-hari ini kita. Ntar pendidikan baru pindah setelah itu antara sama bapak. Ya, antara sama guru ya. Dan dia menyiapkan untuk makanan yang ngajarin kamu berjalan bicara wa ma aksara faroha idza ibtada'ta tamshi au tatakalam. Alangkah gembiranya sang ibu apabila dia mulai melihat kamu bisa berjalan, bisa ngomong. Itu ibu duluan tuh, kita nggak tahu. Ntar kita pulang kerja aja dikasih tahu, abang, ya manggilnya abang nih ceritanya gitu. Abang,
Ya, si Abdullah udah bisa ngomong ya. Abang-abang si Abdullah udah bisa bicara gitu. Udah bisa ngomong, udah bisa apa lagi? Udah bisa berjalan. Ngadu ame bapak ame lakinya nih lagi ngomong. Ngomongnya apa? Gitu, bapaknya nanya. Ngomongnya Allah, girang orang tuanya. Ini ngomongnya apa? Itu, Mbak minta duit, Mbak minta duit. Maknya ngajarin. Maknya ngajarin mau minta duit. Oh, itu tadi ibunya lagi. Jadi ngarahin yang bener, bukan ngomongan yang ngaruhin tuh anak jadi kurang ajar, bukan di situ. Ya nanti kita lanjutkan lagi ya. Wa abuka yakhruju kulla yaumin fil minal bait. Nah, besok tentang bapak. Jadi adil agama. Ibu nih tugasnya begitu tuh. Ntar bapak ya. Tapi ada juga perempuan, makanya kita jangan suka menghina orang. Ada perempuan yang keluar rumah, tapi jaga auratnya dia, jangan terbuka gitu. Ada yang nyambi cari kerja. Kemungkinan apa? Di antaranya lakinya stroke, lakinya nggak bisa nyari duit dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ente sehat afiat. Ya, jangan sampai hal-hal yang begitu sampai istri ente yang harus bekerja nyari duit. Bukan tugasnya dia sebenarnya. Ya, kesian kalau diambil begitu karena kita juga ya kadang lah, makanya biar jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ya, kemarin karena ada orang ya cara sama aneh udah 10 tahun stroke ya, gitu tinggal sama istrinya karena perempuan sekarang begitu, ada uang abang sayang, nggak ada uang padahal itu satu ujian buat dia masuk surga Allah Ta'ala, ngurusin lakinya, paham ya, banyak ya. Lakinya stroke ya, istrinya nggak kuat, setahun 2 tahun ditinggal lakinya. Ya mudah-mudahan istrinya orang-orang yang nggak begitu ya, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Nah kita laki-laki, nah, biar belajar sehat, belajar ini dan sebagainya. Ini begitu. Tujuannya nggak lain. Untuk kita sebagai laki-laki mencari nafkah buat anak istri. Baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Nafkah batin tadi bukan begitu seks, bukan. Nafkah lahir itu, nafkah batin adalah mendidik agama. Ajarin ke majelis taklim, ajakin ngaji dan sebagainya. Kalau ente bisa ajarin. Kemudian nafkah lahir nih ente kerja, nyari duit dan sebagainya. Nah itu. Ya, kita minta panjang umur sehat afiat ya, untuk itu sebagai laki-laki yang tanggung jawab sebagai seorang ayah didik ntar anak begitu. Nah kita belajar nanti, nah di sini anda ajarin nanti pelan-pelan di mana tugasnya masing-masing. Lebih kurangnya kita selalu memohon maaf sama Allah Ta'ala karena kita makhluk yang banyak kurang, nggak sempurna. Istri ente ya kekurangannya ente maklumin sebagai laki-laki juga ada kekurangannya, istri maklum, jalan terus sampai anak akhir proses gede. Nah, ente lepas, serahkan kepada guru-guru agama yang ente mampu untuk ente pesantrenin, kuliah SMP, SMA-nya, pesantrennya atau di majelis taklim, serahkan sama guru. Jangan pakai ngambek kalau domelin, ntar udah gedean, kalau masih kecil gini biar emak bapaknya. Nah, biarin lepas begitu. Nah, tetap ente memberikan rezeki ente untuk pendidikan. Adapun bagaimana ini anak, serahkan ke orang-orang tua dulu. Ini guru, ini anak saya, anak antum ya guru. Sebagaimana saya suka ngomel atau ini aku serahkan. Jadi nggak ikut campur lagi sudah. Begitu ibaratnya. Ya, anak-anak begitu. Ya, silakan mau minum Ustaz, nggak apa-apa. Gebuk nggak apa-apa kalau nakal. Paham ya? Ya guru kan orang tua juga sama di bagaimana. Nah, itulah. Ya nanti kita belajar prosesnya. Tapi tetap memohon menyerahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala ya, agar selalu dalam keadaan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur sehat afiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya Rabbana